Halo Sobat PPATK, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi kita di Jumatan Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, sejak Senin lalu 19 Juni sampai hari ini 23 Juni 2023, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala PPATK Bapak Ivan Yustiavandana sedang berada di Paris, Prancis mengikuti FATF Plenary Meeting Financial Action Task Force on Money Laundering meeting yang dilakukan di gedung OECD di Paris, Prancis. Nah, mereka membahas terkait keanggotaan Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force on Money Laundering. Delegasi Indonesia itu terdiri dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, PPATK sendiri, juga ada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, Polri, BNN, Kejaksaan Agung, KPK, dan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, termasuk juga KBRI yang ada di Paris. Sobat PPATK, Indonesia telah menghasilkan capaian progres yang signifikan terhadap pemenuhan sebagian besar dari Action Plan untuk Immediate Outcome atau IO 3 ya, terkait dengan pengawasan. Juga ada Immediate Outcome 8. Ini terkait dengan penyitaan dan perampasan aset, dan Immediate Outcome 11 terkait dengan proliferasi senjata pemusnah massal. Nah, Indonesia juga telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan seluruh action plan yang ada sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Sobat PPATK, pembahasan keanggotaan Indonesia dibahas secara tertutup ya, closed session pada Financial Action Task Force on Money Laundering Plenary tanggal 21 Juni 2023. Nah, pembahasan ini diawali dengan penjelasan oleh Kontak Group mengenai proses perumusan dari Action Plan Indonesia dan juga hasil review terhadap capaian yang dihasilkan oleh Indonesia. Di sini Sobat PPATK, delegasi Indonesia diberikan kesempatan untuk memberikan brief statement ya sebelum dari close session dimulai. Nah, setelah itu anggota Financial Action Task Force on Money Laundering memberikan komen terhadap capaian dari Action Plan Indonesia, dan diketahui Sobat PPATK ada 20 anggota Financial Action Task Force on Money Laundering yang memberikan dukungan dan pengakuan secara signifikan dari Action Plan Indonesia tadi. Dan hanya 18 anggota Financial Action Task Force on Money Laundering lainnya abstain. Sobat PPATK, setelah pembahasan dalam sesi close session pada plenary Financial Action Task Force on Money Laundering tadi selesai, maka diperoleh informasi bahwa sebagian besar negara menyetujui. Namun sebagian kecil lainnya masih mempertanyakan beberapa kebijakan terkait dengan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Berdasarkan hasil penjaringan informasi, defisiensi yang diidentifikasi oleh anggota FATF yaitu pada IO atau Immediate Outcome 11, khususnya pada aspek kepatuhan teknis Indonesia, di mana amandemen peraturan bersama terkait dengan pendanaan proliferasi dinilai masih belum secara penuh memenuhi standar Financial Action Task Force on Money Laundering, khususnya pada rekomendasi 7. Defisiensi tersebut juga diakui oleh Kontak Group dan Sekretariat FATF pada pertemuan tanggal 20 Juni kemarin. Nah, Sobat PPATK,
Dikarenakan tidak ada konsensus dari anggota FATF mengenai hasil pembahasan keanggotaan Indonesia, maka Indonesia akan melanjutkan pemenuhan dan pelaporan dari capaian action plan dan pembahasan keanggotaan Indonesia kembali yang akan dilakukan pada FATF plenary bulan Oktober tahun 2023 ke depan. Nah, Sobat PPATK, perlu juga Sobat PPATK ketahui bahwa Financial Action Task Force itu atau FATF itu adalah organisasi, ya, di mana FATF ini memiliki 36 negara anggota dan 2 organisasi. Organisasi internasional ini fokus kepada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Organisasi ini menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah kegiatan ilegal tersebut. Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF didirikan pada tahun 1989 oleh negara-negara G7 dalam sebuah pertemuan di Paris, Prancis untuk memeriksa dan mengembangkan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang. Salah satu produknya yaitu 40 recommendation, ya. Ada 40 rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF. Kalau kita lihat anggotanya ada Argentina, Belgia, Republik Rakyat Cina, Prancis, Hong Kong, Irlandia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Rusia. Nah, Rusia ini sejak 24 Februari 2023 yang lalu dibekukan, ya, statusnya karena melakukan invasi ke Ukraina. Lalu kemudian ada Afrika Selatan, Swiss, Amerika Serikat, Australia, Brazil, Denmark, Jerman, Islandia, Israel, Korea Selatan, Meksiko, Norwegia, Arab Saudi, Spanyol, Turki, Australia, Kanada, Finlandia, Yunani, India, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, Singapura, Swedia, Inggris. Dan Indonesia masih menanti, ya, untuk bisa menjadi anggota FATF. Paling tidak mari kita berdoa Oktober nanti sudah semuanya berjalan secara lancar. Indonesia sampai saat ini masih sebagai negara dengan status pengamat ataupun observer pada FATF. Apa sih sebenarnya keuntungan negara menjadi anggota FATF? Nah, kita akan bisa, ya, kalau menjadi anggota FATF itu meningkatkan kredibilitas Indonesia di dalam konteks internasional. Keuntungan lainnya apa? Kalau Indonesia masuk anggota FATF, meningkatkan akses ke pasar global, lalu kemudian mendapatkan akses ke informasi dan best practice, mendapatkan evaluasi dan rekomendasi. Oke Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga. Kalau bersih, kenapa harus risih?